Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ibrahim dengan NIM 220302141133, kelas M 2022D. Saya Aksa Ovanda Peliana dengan NIM 220302141139. Perkenalkan, nama saya Hervina Niarda Kartika, NIM 220302141118. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dengan NIM 220302141113. A. Pengertian Pancasila sebagai paradigma bangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. B. Identifikasi Pancasila. 1. Capaian paradigma pembangunan bidang politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasi sosial politik Pancasila adalah penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial menjadi demokrasi, melakukan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan keadilan, tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, yaitu yang pertama, nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan. Yang kedua, dalam realisasinya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara mengarah kekuasaannya hanya kepada presiden. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan tidaklah mudah karena semua bergantung pada pemimpin negara. Masa Orde Lama. Periode 1945 sampai 1950 mengganti Pancasila menjadi paham komunis. Periode 1950 sampai 1959 Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Di periode 1959 sampai 1965, Pancasila diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat. Yang kedua, capaian paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Sistem ekonomi berdasar Pancasila berbeda dengan kemanusiaan. Sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesar-besar di mana politik ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat menyakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi secara khusus sistem ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila yang ketuhanan, sila pertama, dan kemanusiaan, sila kedua, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang berkemanusiaan. Tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan manusia menjadi lebih sejahtera. Langkah strategis dalam reformasi ekonomi, keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan dengan program sosial safety net dan dengan melakukan pemberantasan korupsi, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi,
Dan yang terakhir adalah transformasi struktur. 3. Capaian paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kehidupan kodrat manusia sendiri. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga negara. Pertama, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kedua, perlu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Terakhir atau yang ketiga, berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. 4. Capaian paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa Indonesia, yaitu warga, wilayah, dan sumber daya nasional. Sistem pertahanan keamanan Indonesia disebut sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Penyelenggaranya didasarkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan kekuatan sendiri. Tujuannya untuk terwujudnya keadilan pada masyarakat agar negara meletakkan fungsi yang sebenarnya sebagai negara hukum. Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. 5. Capaian paradigma pembangunan bidang hukum. Sistem hukum di Indonesia menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Yang pertama, dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut Stramental Norman Bond. Yang kedua, fungsi regulatif. Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak. Yang terakhir, dasar yuridis. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 1996 yang menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang hukum mempunyai 3 kelompok sebagai muatan konstitusi dalam UUD 1945, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap HAM, kedua, susunan dasar ketatanegaraan, dan yang ketiga, pembagian dan pembatasan dasar tugas-tugas ketatanegaraan. 6. Capaian paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama perspektif Piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. Semua umat Islam, meskipun dari banyak suku, merupakan satu komunitas atau umatan wahidah. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu A. Bertetangga dengan rukun, B. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, C. Membela yang teraniaya, D. Saling menasihati, dan E. Menghormati mengenai kebebasan beragama. Hal yang mendasar dalam memperkokoh kerukunan hidup antara umat beragama adalah dengan membangun dialog horizontal dan vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi antara umat yang berdasar dialog untuk mencapai saling mengerti, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. 7. Capaian paradigma pembangunan
bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains, ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX. Pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan yang esensial dari IPTEX adalah demi kesejahteraan umat manusia sehingga IPTEX pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terkait oleh nilai. Sila ke-1 mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antar akal, rasa, dan kehendak. Sila kedua memberikan dasar-dasar moralitas manusia bahwa dalam pengembangan IPTEX harus bersifat beradab, dan IPTEX adalah sebagian hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sila ketiga mengimplementasikan IPTEX hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat mendasari pengembangan IPTEX secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEX, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Sila kelima, untuk itu anak-anak maupun remaja boleh-boleh saja diberi handphone, tetapi harus selalu dikontrol agar dengan adanya handphone tersebut tidak untuk hal-hal yang buruk, tetapi untuk digunakan hal-hal yang positif seperti untuk alat komunikasi sebagaimana mestinya. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJMN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, dan program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, wilayah dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dan rencana kerangka yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional disingkat RPJMN nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari 1. RPJM nasional 1 tahun 2005 sampai 2009, RPJMN nasional kedua tahun 2010 sampai 2014, RPJM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.